Terima kasih. Mumpung sekarang Fahrul udah simpatik sama aku, lebih baik aku manfaatin Nadine untuk maksa Fahrul nikahin aku. Nadine, Sarah, menurut kamu bajunya bagusan ini atau ini? kamu mau ke kondangan? Ya enggak lah, kalau misalnya kondangan heboh banget pakai baju ini. Ini kan baju pengantin. Emangnya siapa yang mau nikah? Aku? Kamu mau nikah? Sama siapa? Iya, siapa lagi? Nikah sama Fahrul? Aku nikah sama Sarah. Nadine, kamu ngomongnya kenceng banget. Fahrul kan jadi denger. Lu mau taruh mana muka aku? Dia pasti gak mau sama aku. Gak boleh ngomong kayak begitu. Kamu tuh cewek yang paling komplit, sempurna. Laki-laki manapun pasti beruntung dapat kamu. Fahrul pun juga pasti akan begitu. Fahrul, emang bener yang Nadine bilang kamu mau nikah sama aku? Nikah? Kita aja kan baru kenal, Sar. Kan dia gak mau sama aku. Gak ada salahnya kalaupun orang itu baru kenal terus tiba-tiba memutuskan untuk menikah. Kalau memang kalian saling mencintai, ya nggak apa-apa juga. Daripada berlama-lama nanti yang ada malah setan. Itu bisa bahaya. Jadi maksudnya kamu pengen aku menikah sama Sarah? Iya. Kok kamu tanya gitu sama aku? Udah jawab aja, kamu pengen kan aku menikah sama Sarah? Ih, gak ada hubungannya dengan aku. Kalaupun kamu mau menikah sama Sarah, ya silakan. Selama Sarah sama kamu mau, ya silakan menikah. Itu kan ibadah. Kalau kalian bahagia, aku cuma bisa ngedukung aja. Ternyata Nadia benar-benar tidak peduli. Mungkin memang Sarah satu-satunya harapanku mendapatkan air mata itu. Oke. Kalau itu emang mau kamu, aku bakal menikah sama Sarah. Sar, daripada kita berdekatan terus dan menimbulkan fitnah, lebih baik kita. Alhamdulillah, Fahrul makasih ya. Bodohnya Ayah ini. Ayah kan baru kenal sama Fahrul. Kenapa ya? Dengar dia mau menikah dengan Sarah, kok perasaan Ayah jadi gak karuan seperti ini? Tat, nah ini maksud saya nih Tat, pohon tua ini nih. Makam kan udah padat. Nah kalau ada yang meninggal lagi kan susah kita kuburin. Ini kita bisa pakai nih, tapi ini nih. Ngalang-ngalangin nih, kudu ditebang nih. Gimana baiknya aja deh, Be? Waladalah, Bencang, Ustaz, kagak salah nih. Ini kan pohon paling tua di kampung kita. Bahaya ini kalau dipotong. Iya, Cang, jangan dipotong dah. Nanti kalau satu kampung kesurupan gimana? Kagak, Bona. Kalau lu tua gue tebang baru lu ngamuk. Ngaco itu emang pohonan begitu kagak. Wah, gua ludahin juga kagak bisa ngelawan. Ente jangan percaya emang gituan. Musrik. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini datang. Bagaimana? Udah, Be, di sana pohon udah diberesin, udah dipotongin. Mantep banget, ya demen banget sama dia saya. Alang-alangnya udah beres semua. Udah. Ya udah. Tebang. Pohon ini sekarang. Iya, besok. Udah lu diam aja, tenang aja. Iya, kalau ada kuntilanak, gua sambar kuntilanaknya. Aman sih, teman. Mana? Kagak ada apa-apa gua bilang. Tuh, aman. Lu potong lah. Ini pohon kuat banget nih. Kat. Biar gua. Tuh, jagoannya dah. Nah, lu lihat ini. Nah. Oh. Apa? Bape,
tolongin. Ganteng banget loh. Bangun. Mas Parto kesurupan penunggu pohon tua, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tok. Kiper, Tok. Astagfirullahaladzim. Sama nih, iya. Sama nih. Siapa kamu? Aku adalah pemilik pohon ini. Siapa yang berani memotongnya, aku akan membunuh. Sayangnya aku nggak bisa pakai kekuatanku karena banyak orang di sini. Allahu la ilaha illallah. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Aku harus berubah jadi ular untuk menghadapi Eyang Beringin ini. Saatnya aku menjadi ular. Bang, Paul jangan dipukul, Bang. Ular itu ular baik, Bang. Mau nolong Mas Parto, Bang. Bang. Lah dia pingsan lagi 2 kali nih kesurupan apa lagi? Bangun. Ada apa, Ki? Laki-laki kan pingsan tadi. Yang bener. Lagi masih, Bek. Iya. Anak gua mana? Gitu. Nadine! Hampir saja aku kepergok sama Farul. Kamu kalau takut itu nggak harus kayak gini, sampai ngumpet di semak-semak. Ih, biarin aja sirik amat sih jadi orang. Tapi aku benar-benar gak nyangka ya. Cewek galak seperti kamu ternyata takut juga sama ular. Kamu tuh gak perlu takut. Kan ada aku yang pasti jagain kamu. Dia nggak tahu. Justru aku yang udah nolongin dia. Ya udah, kita gabung sama yang lain juga. Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mas Harun! Mas tega menikah lagi sama perempuan lain! Mas, lihat Mas! Aku mengandung anak Mas! Apa benar Mas yang dikatakan perempuan itu? Sayang, ya jelas nggak bener dong. Dia itu emang dari dulu suka ngejar-ngejar aku. Tapi aku nggak pernah terima kok. Aku tolak. Tapi tetap aja kan dia ngejar-ngejar aku. Sekarang lihat, tuh dia hamil sama cowok lain. Malah minta pertanggungjawaban sama aku ya. Aku mana mau. Dasar cewek stres. Enggak! Mas Harun bohong! Mas janji mau nikahin aku! Ini anak kamu Mas! Aku ngandung anak kamu! Kenapa pernikahan kita jadi kayak gini, Mas? Sayang, kamu harus percaya sama aku. Dia itu cuma mau ngerusak kebahagiaan kita aja, sayang. Ya, percaya deh. Cuma kamu yang ada di hati aku, ya. Keluar kamu. Mau kemana Mas? Aku nggak mau pergi sebelum Mas batalin pernikahan ini! Keluar kamu. Gak mau! Pergi. Gak Mas! Pergi. Enggak! Keluar. Enggak! Pergi kamu. Kalau kamu berani ganggu rumah tangga aku lagi, aku akan berbuat lebih kasar dari ini. Pergi. Enggak! Dasar kamu laki-laki gak bertanggung jawab! Aku sumpahin hidup kamu gak akan bahagia sama Dinda! Dan kamu gak akan pernah mendapatkan keturunan! Karena kamu gak mau ngakuin yang ada dalam kandunganku ini! Ini anak kamu, Mas! Ajar kamu ya. Lu kasar banget sih lu sama cewek! Iya, rebut dikit dong! Kalau kamu pukul lagi, aku bisa laporin polisi loh! Aku jadi saksi mata dan kamu kena undang-undang KDRT! Ya lu! Ini berdua bacotnya berisik banget sih. Udahlah, nggak usah ikut campur. Ini urusan saya. Lu kagak ada sopan-sopannya lu mau orang tua! Ini udah tua nih! Aduh, orang tua! Aduh, itu banyak! Aduh, kenapa? Astagfirullahaladzim, itu darah tuh! Darah! Wah, itu gimana itu darah? Woi, itu bantuin! Woi, wah, bener-bener kurang ajar banget tuh ya, laki lu ya! Wah, waduh, ini bagaimana nih? Aduh, ada apa nih, Bu? Ada apa nih?
tolong bawa saya ke klinik. Ini dia tadi saya nggak mau keguguran. Ditampar sama cowoknya. Aduh, saya nggak mau keguguran. Tolong bawa saya ke klinik. Lu Ninda, sama lu bawa dia ke klinik ya. Bawa buruan. Gimana caranya? Ya, lu papa lah, lu papa. Gua orang mana? Gua mau bunuh. Ini orang tua dia, ya. Wah, Ninda, ini nggak boleh terjadi. Bu Bidan, tolong saya nggak mau kehilangan anak ini, Bu Bidan. Cuman ini satu-satunya cara saya biar mendapatkan Mas Harun lagi. Dia harus tanggung jawab, Bu Bidan. Dia udah ngambilin saya. Pantesan aja si Harun marah-marah sama lu. Ternyata dia kagak mau tanggung jawab sama lu ya? Oh, banget ya. Pintes ntar tuh orang tuh ya. Sorry, kenapa saya? Ibu. Bu Bidan, kenapa anak saya? Anak bapak keguguran. Kamu itu bikin malu keluarga. Selama ini keluarga kita nggak ada yang ngecoreng nama keluarga seperti kamu. Bapak benar-benar malu punya anak seperti kamu. Mulai saat ini Bapak nggak akan anggap kamu sebagai anak lagi. Maafin Kori, Pak. Kori, bener kata Bapak. Kamu udah bikin malu, udah mencoreng nama baik keluarga. Bu, maaf ya, sabar ya Bu ya. Bu, gimana pun juga dia Pan anak ibu, kasihan Pan. Nih sekarang dia lagi butuh dukungan dari orang tuanya. Mau siapa lagi ya kalau kagak orang tuanya ya? Enggak, saya malu punya anak hamil di luar nikah. Ayo kita pergi. Ibu. Ibu. Meskipun ayah kamu tidak mengakui kamu, kakek nenek kamu tidak mengharapkan kamu hadir, tapi ibu sangat menyayangi kamu, nak. Di mana aku menguburkan anak ini? Aku kuburkan saja janin bayiku ini di bawah pohon itu. Biar anakku teduh. Kalau siang gak akan kepanasan, gak akan kehujanan. Kenapa sih hidup aku sial terus? Padahal aku sangat mencintai Harun. Sampai rela memberikan semuanya untuk Harun. Tapi kenapa kesialan demi kesialan yang datang? Tuhan gak adil sama aku. Sekarang aku gak tahu harus kemana. Aku gak punya uang, aku gak punya tempat tinggal. Aku harus kemana Tuhan? Tenang saja. Kalau kamu mau menurut, kesialan tidak akan ada lagi. Siapa itu? Siapa yang bicara? Jangan takut. Justru aku akan menolong kamu. Hah? Siapa itu? Aku justru mau menolong kamu mendapatkan anak dan kekayaan. Apa maksud kamu? Aku bisa merubah nasib kamu. Apa mungkin yang diomongin sama penunggu pohon ini benar? Cuma ini satu-satunya cara merubah nasib. Bagaimana caranya? Nanti aku akan kasih kamu uang yang sudah aku tandai. Uang itu akan kembali pada kamu hingga kamu tidak pernah miskin. Uang itu juga sebagai penanda untuk tumbal kamu. Apa kamu sanggup?
tidak akan setia lagi. Uang itu adalah uang balik bayi Bajang. Walaupun kamu sudah membelanjakan, tapi kamu harus memberikan tumbal padaku. Baiklah, aku akan memberikan tumbal untuk Eyang. Ada satu hal yang harus kamu kerjakan. Singkirkan Nadine dan Panca dari kampung ini agar tidak mengganggu apa yang kamu lakukan. Kenapa harus Nadine sama Panca? Si Nadine gagap itu bisa apa emangnya? Sedangkan Panca, dia masih anak kecil. Kamu gak mau melakukan apa yang aku minta? Enggak, aku akan menuruti semua apa yang Eyang minta. Jangan khawatir, Eyang. Ya, Babe, Nadine berangkat mau jualan dulu ya. Pamit, doakan semoga banyak yang beli. Ya udah, hati-hati. Mudah-mudahan aku udah laris manis ya. Iya. Panca, Iya, lu kagak usah ikut. Lu di mari aja sama Nya sama Babe. Ntar lu ketinggalan lagi, hilang lagi ya. Ya udahnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kori. Gimana keadaan lu? Udah sehat? Terus sekarang lu tinggal di mana? Sekarang aku ngontrak rumah petaknya. Kebetulan udah dapat kerjaan, jadi setelah gajian udah bisa bayar kontrakan. Iya, syukur deh. Oh gitu. Jadi ceritanya lu udah tobat ya? Maksud gue mah biar hidup lu tenang gitu ngejalaninnya. Kamu ngomongnya suka sembarangan ya. Alhamdulillah, Be. Udah tobat. Iya, syukur. Allah itu maha pemaaf. Dosa seluas lautan. Sudah bertobat, jika kita bertobat dan mohon ampun sama Allah, pasti akan Dia maafkan. Ini bocah so tau banget. Nasehatin lagi. Tapi jangan diulang lagi ya. Mpok, kenapa ngeliatin adik Aik kayak gitu? Enggak. Kemarin aku ketemu sama bapak-bapak. Dia lagi nyari anak laki-lakinya. Terus ciri-cirinya mirip banget sama Panca. Yang bener lu, kagak bohong lu. Jangan-jangan itu bapaknya si Panca kali ya? Mana bapak? Aku pengen ketemu sama bapak. Itu ada di kampung sebelah di Masjid Nurul Ikhlas. Itu kan jauh. Tidak apa-apa, Nyak, Beh. Aku bisa ke sana sendirian. Jangan Panca ya. Gini aja Panca, gimana kalau Kak Nadine yang antar Panca jadinya Nadine gak usah kerja deh, gak usah ke pasar biar Nadine nemenin si Panca kagak papenya Be. Terima kasih ya kalau udah mau bantuin Panca. Iya sayang. Din, kalau emang lu mau nganterin jangan naik angkot, Din, lama. Lu nyewa mobil aja ya. Iya Babe, tenang aja amenya. Pokoknya nanti Nadine biar sewa mobil deh. Panca, Iya, Nyak. lu beneran mau pergi? Lu tega mau ninggalin Nya di mari? Bukan doang yang sedih, biasa aja. Gue juga sedih kalau dia mau pergi. Bukan gitu bang. Evan udah nganggep si Panca udah kayak anak sendiri bang. Panca. Bapak Juragan, Ayib mau sewa mobil, bisa kagak? Maaf, Mbak. Supir saya ada yang sakit, cuma yang lain juga lagi pada kerja. Mobilnya sih ada. Oh, bagaimana ya? Bapak Panca sayang, ada mobilnya tapi gak ada yang nyupirin. Aku lari aja, Kak. Yang penting aku sakit sama bapak. Jangan, jauh. Bagus. Siasatku berhasil. Mereka semua percaya sama omonganku. Jadi kalian lagi cari supir? Lagi-lagi dia. Kenapa selalu ketemu sama cowok tukang modus sih? Biar aku aja yang jadi supirnya gimana? Loh. Farul ngapain sih ikutan? Eyang kan cuma minta Nadine sama Panca buat disingkirin. Tapi biarin lah. Kalau seandainya Farul ikutan celaka, berarti emang nasib dia lagi sial.
Bang Faul makasih ya untuk bantu Panca ketemu sama Bapak. Oh, jadi kamu pengen ketemu sama bapak kamu? Iya Bang. Ya udah, biar aku yang supirin aja, ya. Iya Bang. Gak bisa nolak deh kalau kayak gini. Gak apa-apalah demi Panca. Jadi mana? Iya bang. Oke. Mobilnya di sana. Mobilnya di depan bang. Mau jalan sekarang? Nggak, tahun depan. Sekarang lah. Makasih ya Pak. Sekarang aku harus nemuin Eyang. Eyang, aku sudah berhasil membuat Panca dan Nadine pergi jauh dari kampung ini. Apakah sekarang aku sudah bisa melakukan pesugihan? Aku ingin segera mendapatkan anakku kembali. Kamu sudah boleh menggunakan uang pemberian dari aku itu. Tapi setelah itu kamu harus memberikan tumbal. Letakkan uang gaib itu. Siapa yang menemukan dan memungutnya, maka dia akan menjadi tumbalku. Maksud Eyang, aku harus meletakkan selembaran uang itu di tempat orang yang akan aku tumbalkan, begitu? Iya, betul. Makasih Eyang. Baiklah, aku akan segera menggunakan uang gaib itu. Gawat nih Jul. Pertama banyak orang mencari pesugihan. Kedua setan gentayangan bikin kesurupan orang. Bahaya kan? Waladala. Wow, waladala. Astagfirullahaladzim. Ini Bun yang keramat Jul. Bun, kayak lagi ngebape. Mendingan sekarang kita pura-pura jadi patung aja tuh. Ih, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Aduh, Tok. Ada laler di bibir gua tuh. Gue udah gak berisik. Nanti pura-pura kita ketahuan. Lalernya pergi. Waladala. Jul, ini malah mencol kena irung ngenyong. Laler ya. Lalernya pindah di hidung Parto. Aduh. Kebuk-buka sendiri lagi. Waladala, lu malah ketawa. Tuh, mendingan sekarang kita kabur aja buruan. Pergi aja yuk. Ayo buruan tuh. Ayo. Mbak cari kontrakan? Iya Bu. Tapi rumah ini saya kontrakinnya tahunan, Mbak. Oh gitu. Iya. Kalau gitu saya DP dulu. Nanti minggu depan saya bayar lagi sisanya. Gimana? Boleh, tapi jangan lama-lama ya, Mbak. Oh, iya. Saya kasih waktu 2 minggu. Oke, boleh. Ini Bu. Iya. Iya. Terima kasih banyak Bu. Iya. Sayang, gimana kalau kita makan siangnya di restoran kemarin aja? Aku mau. Kamu! Ngapain kamu di sini? Hah? Oh, aku tahu nih. Pasti kamu mau mata-matain aku kan? Kamu tuh nggak ada puas-puasnya gangguin orang ya? Pergi kamu! Enggak, aku mau pergi. Siapa juga yang mau mata-matain kamu? Emangnya aku mau gangguin kamu? Pergi! Pergi! Kamu gak bohong, Mas? Hah? Kamu tuh keterlaluan banget ya. Aku bakal laporin kamu ke polisi. Karena kamu udah berbuat kasar sama suami aku. Hah? Yang seharusnya dilaporin ke polisi itu Mas Harun. Karena dia yang ninggalin aku dalam keadaan hamil. Tapi itu bukan anak Mas Harun. Kamu gak usah belain dia. Harun ini memang cowok yang gak punya tanggung jawab. Bukan Mas Harun yang nggak tanggung jawab, tapi kamu yang murahan. Mungkin setiap laki-laki kamu layani. Begitu hamil, kamu minta tanggung jawab sama Mas Harun. Kamu pergi sekarang atau aku laporin kamu ke polisi. Jangan sembarangan kamu ngomong. Jangan sok suci kamu. Lagian aku gak mau pergi. Itu rumah udah aku sewa. Ini kuncinya. Nggak mungkin! Kamu mana bisa nyewa rumah segede ini? Hah? Duit dari mana? Aku udah dapat kerjaan. Jadi aku bisa pinjam uang sama kantor. Kenapa? Kamu heran? Minggir dong. Ada. Kita masuk aja yuk. Dasar cewek stres.
aja pindah di samping rumah Mas Harun. Supaya Mas Harun tuh bisa lihat setelah Mas Harun tinggalin aku lebih sukses. Tapi ternyata ngelihat Mas Harun dengan perempuan lain itu lebih sakit. Bayi? Bayi siapa? Ini anak siapa? Ini bayi dari mana? Aku ingin segera mendapatkan anakku kembali. Kamu sudah boleh menggunakan uang pemberian dari aku itu. Tapi setelah itu kamu harus memberikan tumbal. Jangan-jangan ini anak aku. Kamu anak aku ya? Eyang nempatin janjinya. Dia benar-benar ngembalin anakku lagi. Aku senang sekali. Anakku sudah kembali. Mulai saat ini Mama janji akan ngerawat kamu, akan menjaga kamu. Gak akan ada yang pernah misahin kita ya, Nak. Alhamdulillah, rumah kontrakan udah keisi. Uangnya aku simpan dulu deh. Uang? Ini pasti uang yang aku pakai bayar kontrakan tadi. Dia kembali. Sekarang aku bisa belanja keperluan kamu, sayang. Kita gak akan hidup sengsara lagi. Nanti kita beli susu ya. Terus beli baju. Beli dot. Nggak sabar pengen ketemu sama Bapak. Pak Panca, nanti kalau kamu ketemu sama bapak kamu, jangan lupain kakak ya sayang. Sampai kapanpun Panca nggak akan lupa sama kakak. Panca nggak akan lupa samanya sama Babe. Sama Pak Farel juga. Kamu tuh kalau lagi sedih kelihatan tambah jelek, tau gak? Ih, apaan sih kamu ikut-ikutan aja. Fokus di jalan tuh. Hei, gak usah kamu kasih tahu juga, semuanya tahu. Kalau yang namanya nyetir itu lihatnya ke jalan. Nyetir tapi nguping. Ya pasti kedengeran orang kita dekatan gini bertiga. Dasar tukang ngeles. Lah, kamu tukang sayur? Iya, emang kenapa? Apa sih? Nyebelin banget sih ke kamu. Kamu apaan sih, orang lagi nyetir bahaya nih. Abis kamu jadi bikin emosi aja. Kak Nadine sama Bang Farul tuh cocok banget ya. Kalau nanti kalian nikah, jangan lupa undang Panca ya. Ih, gak sudi banget karena nikah sama dia. Tuh kan, kompak banget kan. Ngomong aja bisa barengan tuh. Awas. Aduh. Aku gak bisa kendaliin ini. Banyak blok. Astagfirullahaladzim.
jahat ini mau meninggalkan kita, Kak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Gak nyangka kalau ada kekuatan yang nyerang kita. Iya, kau betul. Aku juga nggak tahu dari mana asap itu berasal. Yang jelas lebih baik kita pergi dari sini. Kita cari bengkel biar mobilnya cepat dibenerin. Suara itu. Dari mana asalnya? Asap. Bukan tandingannya dengan makhluk halus itu. Tapi aku gak mungkin mengeluarkan kekuatan aku sekarang di depan Fahrul. Gimana ya? Fahrul, hati-hati. Fahrul. Ya Allah, segitunya dia menolong aku. Kak Nadine, awas! يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Fahrul. Fahrul. Bang Fahrul. Bang Fahrul bangun, Bang. Bang Fahrul sadar. Ya, kosong. Kosong. Ya. Kori jadi kejiwaan deh.
Udah mulai stres tuh anak. Mungkin gara-gara ditinggal kawin sama si Harun, terus keguguran. Makanya jadi kayak gitu. Bu, mendingan dibawa ke dokter psikiater, Bu, biar nggak tambah parah. Siapa tahu bisa disembuhin. Kalau dia berkeliaran bawa gendongan kayak gitu kan, kasihan diteriakin anak-anak orang gila. Enggak, mulai sekarang tuh Kori bukan anak saya lagi. Meskipun ibu nggak nganggap, semua warga itu udah tahu Kori itu anak ibu. Karena nggak ada bekas anak, Bu. Udah nih, jadi belanja nggak? Orang gila, orang gila, orang gila. Aku tuh nggak gila. Sana pergi. Lu dasar orang gila. Kori, kamu tuh ya selalu aja bikin malu ibu. Apalagi sih, Bu? Apalagi salah Kori? Tuh, kamu pura-pura gendong bayi kayak orang gila. Bu, aku tuh gak gila. Ini tuh beneran anak aku, cucu ibu. Coba ini lihat. Kori, anak kamu tuh udah meninggal. Apa kamu lupa? Kenapa ibu ngomong begitu? Apa ibu nggak bisa lihat bayiku ini? Jadi mereka semua nggak ada yang bisa lihat anakku. Sebaiknya aku pulang sebelum ada yang curiga kalau aku melakukan pesugihan bayi bajang ini. Kori, kamu mau kemana? Ayo ikut ibu, biar ibu pasung di rumah, biar kamu nggak bikin malu keluarga lagi. Enggak, aku nggak mau ikut ibu. Lepasin aku tuh nggak gila, Bu. Bu, kenapa sih ibu tuh jahat banget sama anak sendiri? Ibu benci, ibu nyesel punya anak kayak kamu. Lepasin. Sebentar lagi ibu nggak perlu malu gara-gara aku. Kori, kamu mau kemana, Kori? Awas kalau kamu bikin malu lagi. Aman, gak ada orang. Sekarang aku harus buru-buru sembunyi sebelum ada yang lihat. Ibu, kok udah pulang? Bapak mau pergi sebentar ya? Pak, ternyata Kori masih ada di kampung ini. Dan selama Kori masih di sini, dia akan terus jadi aib keluarga kita. Pak, itu ada uang? Iya, Bu. Uang siapa? Nggak tahu, Bu. Uang Papa jatuh? Enggak. Bapak belum keluar dari tadi. Baru sekarang ini aja. Rp300.000, Pak. Iya, Bu. Lumayan ya. Lumayan buat tambahan belanja besok. Sekarang ibu sama bapak boleh ngerasa seneng. Tapi sebentar lagi kalian akan merasakan pembalasanku. Pak, ada suara bayi. Di mana ya? Iya, Bu. Itu kayak suaranya dari situ, Bu. Cari yuk, Pak. Ayo, Bu. Kita lihat, Bu. Iya, Bu, ini, Bu. Pasti dikepap, Bu, nih. Datanglah ke depan pohon besar itu yang ada di kuburan. Suara siapa itu? Bagus. Sepertinya bapak sama ibu sudah terpengaruh Eyang. Farul,
Bang Farul. Alhamdulillah kamu udah sadar. Kamu pasti khawatir kehilangan aku. Siapa yang takut kehilangan kamu? Justru kalau kamu gak sadar-sadar aku panggil, aku mau tinggalin aja. Terus kenapa kamu masih di sini? Hah? Beneran kamu meninggalin aku? Iya. Ya udah pergi aja kalau gitu. Ya udah, bye-bye. Tunggu. Kamu mau kemana? Ya aku mau pergi. Tadi kan barusan bilang, ya udah suruh tinggalin. Ya udah, aku mau tinggalin kamu. Iya, aku tahu kamu mau kemana. Emang kamu tahu jalan di sini? Iya, aku gak tahu jalan sih. Ya udah, kamu di sini aja, nggak usah jauh-jauh. Emang dari tadi Kak Nadine tuh khawatir sama Bang Farul. Panca kok ngomong kayak gitu sayang? Bukan malah belain Kak Nadine, malah belain si Fahrul. Tuh kan? Panca aja ngomong gitu. Dan aku yakin Panca itu nggak mungkin berbohong. Kau beneran khawatir kan? Bapak, kok kayaknya ada suara Bapak sih? Bapak? Udahlah, kamu ngaku aja ya. Kamu benar-benar khawatir kan takut kehilangan aku. Kamu aja gengsi. Ih, kamu GR ya? Aku tuh biasa aja. Kan aku udah bilang, terserah kamu mau tidur kek, mau pingsan kek, bodo amat. Gak ada di pikiran aku untuk mikirin kamu, apalagi khawatir. Aku lagi ngomong sama kamu. Kok malah gak dengerin aku sih, malah cuekin. Panca kemana? Panca? Bapak Panca! 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 Bapak Panca! Panca! Duh, Bapak Panca kemana ya? Kita kehilangan jejaknya Panca. Dan kita nggak tahu Panca pergi kemana. Aku takut terjadi apa-apa sama Panca. Soalnya kan Pak Panca gak bisa lihat. Aku bener-bener khawatir sama dia. Nadine, kamu tenang dulu. Oke? Kita pasti bakal menemukan Panca karena Panca belum jauh dari sini. Bukan gitu. Aku takut Panca itu diculik sama kekuatan jahat. Sebaiknya kita berpencar aja ya. Enggak. Aku nggak setuju kalau kita berpencar. Sekarang ada kita malah hilang. Enggak, kamu di sana, aku di situ. Kita berpencar. Nadine! Panca! Ca! Panca! Bapak! Bapak di mana, Pak? Bapak! Bapak di mana, Pak? Bapak! Bapak di mana, Pak? Panca! 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 Aku merasakan aura jahat itu yang menyebab aku. Berarti itu tadi bukan suara Bapak ya? Panca! Panca! Bapak! Bapak di mana, Pak? Ya Allah, tolong Panca ya Allah. Aku harus mencari Kak Nadine dan Bang Farul. Kak Nadine! Bang Farul! Kak Nadine! Bang Farul! Astagfirullahaladzim. Kak Nadine, Bang Farul, tolong aku, Kak. Ya. Tuh, sakit. Kak Nadine, Bang Farul tolong, Kak.
Kau akan ketimpa pohon Panca dan aku akan menghabisi Nadine. Panca! Cok! Panca! Cok! Kak Nadine! Bang Faru, tolong Kak! Panca! Panca, awas! Awas Panca! Astagfirullahaladzim. Panca, kamu nggak apa-apa? Hah? Gak apa-apa Bang. Maafin Panca ya Bang, karena Panca pergi nggak bilang-bilang. Panca tadi dengar suara Bapak, tapi ternyata itu jebakan kekuatan jahat. Ya udah nggak apa-apa, yang terpenting kamu baik-baik aja. Ya? Makasih ya Bang udah mau nolongin Panca. Ya sama-sama Panca. Bang Faru, Kak Nadine dalam bahaya Bang. Apa? Ya udah, kita cari Nadine sekarang. Iya Bang. Panca! Panca! Serem itu. Tiba-tiba ada suara-suara itu. Siapa yang itu? Kita kok ada di kuburan? Nggak tahu Bu, Bapak juga bingung. Kita pulang aja Pak, Ibu takut. Iya, iya Bu. Kalian gak bisa pergi dari sini. Aduh, kamu kenapa sih nangis terus, Nak? Aku belum punya pengalaman ngurus bayi, jadinya aku nggak tahu harus gimana. Mungkin mau nyusu kali ya? Oh iya, dia mau nyusu. Wah, uang! Ini pasti uang pesugihan yang udah aku tandain. Dia balik lagi. Wah, dia semakin banyak. Oh, berarti
Semakin banyak aku belanjain uang pesugihan balik bayi Bajang ini, semakin banyak juga aku dapatnya. Aku nggak akan hidup melarat lagi, aku akan jadi orang kaya. Aku juga yakin pasti ibu sama bapak udah mati sekarang jadi tumbal. Makanya aku dapat uang sebanyak ini. Dengan uang banyak ini aku bisa bikin Harun menyesal. Kita punya uang banyak, Nak. Kita bisa menyesal kali kita ya. Cuk. Nadine! 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 Bang Farul, aku akan konsentrasi biar bisa merasakan kehadiran Kak Nadine dan kekuatan zat itu. Nanti abang ikutin petunjuk Panca ya. Ya, Panca. Kita sekarang jalan kemana? Baik bang. Sekarang tidak ada yang bisa mengganggu pesugihan di kampung ini lagi. Belok kiri bang. Ini tempatnya masih jauh, Cak. Panca merasakan kehadirannya Kak Nadine semakin dekat bang. Kak Nadine ada di depan abang sana. Aku yakin pasti kekuatan jahat itu udah menyakitkan. Nadine! 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 Nadine, kamu gak apa-apa? Nadine! Bangun, Nadine! Ini kenapa ada potongan kain sama sandal di bawah pohon tua ini? Assalamualaikum. Lah, kok bisa balik lagi nih si Panca? Panca, balik lagi kemarin nih. Ya, Babe, kita nggak ketemu sama Bapak. Tapi di jalan kita diganggu sama makhluk halus. Waduh, tapi lu semua kagak apa-apa kan? Aku harus singkirin cewek itu supaya aku bisa hidup dengan anakku dan Mas Harun.